Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang tugas malaikat yang ada pada diri kita, dan bahwasanya kita sebagai manusia memiliki malaikat di badan kita masing-masing, serta ada tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan, sesungguhnya setiap manusia selalu dibarengi dua malaikat, salah satu dari keduanya ada di sisi kanannya, dia mencatat kebaikan-kebaikan tanpa disaksikan oleh malaikat lain, malaikat kedua ada di sisi kirinya, dia mencatat keburukan-keburukannya, dia tidak mencatatnya kecuali dengan disaksikan oleh temannya, atau disaksikan oleh malaikat di sisi kanan. Jika manusia itu duduk, maka salah satu dari kedua malaikat itu ada di sisi kanannya, dan malaikat yang lain ada di sisi kirinya. Jika manusia itu berjalan, maka salah satu dari kedua malaikat itu ada di depannya, dan malaikat yang lain ada di belakangnya. Dan jika manusia itu tidur, maka salah satu dari kedua malaikat itu ada di kepalanya dan malaikat yang lain ada di kedua kakinya. Dan di dalam riwayat yang lain dijelaskan, bahwa kita memiliki 5 malaikat, yaitu 2 malaikat di waktu malam, 2 malaikat di waktu siang, dan 1 malaikat yang tidak pernah berpisah dari manusia itu di waktu-waktunya. Hal itu merupakan firman Allah yang Maha Luhur, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Surat Ar-Ra'd, ayat 11. Yang dimaksud dari kata, malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, adalah para malaikat di waktu siang dan malam, mereka menjaga manusia dari jin, manusia lain, dan para setan. 2 malaikat mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukannya di antara 2 belikatnya, pena mereka berdua adalah lisannya manusia, tinta mereka berdua adalah mulutnya, dan wadah tinta mereka berdua adalah ludahnya, mereka berdua mencatat amal-amalnya sampai kematiannya. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad, sesungguhnya malaikat yang ada di sisi kanan itu, percaya kepada malaikat yang ada di sisi kiri, tatkala seorang hamba melakukan keburukan, dan malaikat di sisi kiri ingin mencatatnya, maka malaikat di sisi kanan berkata, tahanlah, lalu malaikat di sisi kiri pun menahannya, dalam artian tidak mencatat keburukannya, selama 7 jam, jika hamba itu memohon ampun kepada Allah, maka dia tidak akan mencatatnya, dan jika hamba itu tidak memohon ampun kepada Allah, maka dia mencatatnya 1 keburukan. Tatkala hamba itu dicabut nyawanya dan diletakkan di dalam kuburnya, kedua malaikat itu pun berkata, wahai Allah, engkau memasrahkan hamba-Mu kepada kami mencatat amalnya, dan engkau telah mencabut ruhnya, maka izinkanlah kami naik ke langit. Lalu Allah yang Maha Luhur berfirman, langit telah terpenuhi dengan para malaikat yang membaca tasbih, kembalilah kalian berdua dan bertasbihlah kepadaku di atas kubur hambaku itu, bacalah takbir dan bacalah tahlil, dan catatlah pahalanya itu untuk hambaku sampai aku membangkitkannya dari kuburnya. Allah yang Maha Luhur menyebut malaikat itu kiraman katibin, mereka disebut malaikat kiraman katibin, karena tatkala mereka mencatat kebaikan, mereka naik dengan membawa kebaikan itu ke langit, melaporkannya kepada Allah yang Maha Luhur, dan bersaksi seraya berkata, sesungguhnya hamba-Mu yaitu si Fulan telah melakukan kebaikan demikian dan demikian. Dan tatkala mereka mencatat keburukan pada hamba itu, mereka naik ke langit dan melaporkannya sembari merasa susah dan sedih, lalu Allah yang Maha Luhur bertanya, wahai malaikat kiraman katibin, apa yang telah dilakukan hambaku? Malaikat kiraman katibin diam sampai Allah bertanya 2 dan 3 kali, lalu mereka menjawab, wahai Tuhan kami, Engkau adalah Zat yang menutupi celah, Engkau memerintahkan hamba-hamba-Mu untuk menutupi celah hamba-hamba lainnya. Sesungguhnya mereka membaca kitab-Mu setiap hari, dan berharap kami menutupi celahnya, mereka berkata sebagaimana dalam firman Allah yang mulia di sisi Allah, dan mencatat pekerjaan-pekerjaan orang. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan, Surat Al-Infitar ayat 11-12. Maka sesungguhnya kami menutupi celah-celah mereka sedangkan Engkau Zat yang mengetahui segala sesuatu yang samar, karena itulah mereka disebut sebagai malaikat kiraman katibin. Pesan yang bisa kita ambil adalah, berhati-hatilah dalam berbicara maupun berbuat, karena kita sudah dipantau oleh Allah dan para malaikat, kita berbuat harus berani bertanggung jawab di hari akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Salam, akan datang kepada mayit seorang malaikat, yang datang sebelum datangnya malaikat Munkar dan malaikat Nakir, wajahnya bersinar terang seperti matahari, namanya adalah malaikat Ruman. Malaikat Ruman datang kepada mayit, kemudian duduk seraya berkata kepada mayit, tulislah apa yang telah kamu perbuat, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Lalu, mayit itu bertanya kepadanya, dengan apa aku akan menulis, di mana pena, tinta, dan wadah tintaku? Malaikat Ruman pun menjawab, ludahmu adalah tintamu, dan penamu adalah jari-jarimu. Lalu mayit itu bertanya, pada apa aku akan menulis sedangkan tidak ada lembaran amal bagiku? Nabi Muhammad bersabda dengan melanjutkan kisah ini, lalu malaikat Ruman memotong kain kafannya sepotong, dan memberikan kepada mayit seraya berkata, ini adalah lembaran amalmu, maka tulislah. Mayit itu pun menulis kebaikan yang telah dilakukannya di dunia, tatkala sampai pada keburukannya saat menulis amalnya, maka mayit itu merasa malu kepada malaikat Ruman, lalu malaikat Ruman berkata, wahai orang yang berbuat dosa, mengapa kamu tidak malu kepada penciptamu, ketika kamu melakukannya di dunia, dan kamu sekarang malu kepadaku?
Malaikat itu pun mengangkat sebuah tiang, lalu memukul mayit itu, lalu, mayit itu berkata, angkatlah tiang ini dariku, sehingga aku menulis keburukanku. Mayit itu pun menulis semua kebaikan dan keburukannya di dalam lembaran itu. Lalu malaikat Ruman memerintahkan kepada mayit itu, untuk melipat dan menguncinya. Mayit itu pun melipatnya dan bertanya, dengan apa aku akan menguncinya, sedangkan aku tidak ada kuncinya. Lalu malaikat Ruman berkata, kuncilah lembaran itu dengan kukumu. Mayit itu pun mengunci lembaran itu dengan kukunya, dan menggantungkan lembaran itu di lehernya sampai hari kiamat. Sesuai dengan firman Allah yang Maha Luhur, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Surat Al-Isra, ayat 13. Kemudian datanglah sesudah itu malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Demikian pula tatkala orang yang bermaksiat melihat kitab catatan amalnya di hari kiamat, ketika Allah yang Maha Luhur memerintahkannya untuk membaca kitab catatan amal itu, dia pun membaca kebaikan-kebaikannya. Tatkala telah sampai pada keburukannya, dia diam, lalu Allah yang Maha Luhur berfirman, mengapa kamu tidak membaca? Dia pun menjawab, aku malu kepadamu ya Allah. Lalu Allah yang Maha Luhur berfirman, mengapa kamu tidak malu di dunia, dan sekarang kamu malu kepadaku ketika begini? Hamba itu pun menyesal, dan tidaklah memberi manfaat padanya penyesalan itu. Lalu Allah yang Maha Luhur berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Haqqah, ayat 30-31. Di dalam sebuah khobar dijelaskan, tatkala mayit diletakkan di dalam kubur, maka ia didatangi oleh dua malaikat yang hitam, kedua matanya melotot, suaranya seperti halilintar, dan kedua matanya seperti kilat yang menyambar. Kedua malaikat itu membelah bumi dengan cakar-cakarnya. Kedua malaikat itu pun mendatanginya dari arah kepalanya, lalu amalan sholat berkata, janganlah kalian berdua mendatanginya dari arahku, karena telah banyak sekali sholat yang dia kerjakan di waktu malam dan siang, karena takut pada tempat kubur ini. Kemudian kedua malaikat itu pun mendatanginya dari arah kedua kakinya, lalu amalan kedua kakinya berkata, janganlah kalian berdua mendatanginya dari arah kami, karena dia telah berjalan bersama kami pada jamaah, karena takut pada tempat kubur ini. Kemudian kedua malaikat itu pun mendatanginya dari arah tangan kanannya, lalu amal sodako berkata, janganlah kalian berdua mendatanginya dari arahku, dia telah bersodakoh denganku, karena takut pada tempat kubur ini. Kemudian kedua malaikat itu pun mendatanginya dari arah tangan kirinya, lalu amal puasanya berkata, janganlah kalian berdua mendatanginya dari arahku, dia telah merasakan lapar dan haus karena takut pada tempat kubur ini. Lalu dia terbangun sebagaimana orang tidur yang terbangun, lalu dia bertanya, apa yang kalian berdua inginkan dariku? Kedua malaikat itu pun menjawab, kami ingin kamu mengesahkan Allah yang Maha Luhur. Lalu dia berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu kedua malaikat itu bertanya, apa yang akan kamu katakan di dalam hak Nabi Muhammad? Lalu orang itu melanjutkan perkataannya seraya berkata, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Lalu kedua malaikat itu berkata, kamu hidup sebagai orang mukmin dan kamu mati sebagai orang mukmin. Setelah ini kisah tentang pertanyaan kedua malaikat itu, sesungguhnya para malaikat menyangkal di dalam penciptaan Bani Adam. Para malaikat mengatakan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu ya Allah dan mensucikan-Mu ya Allah. Surat Al-Baqarah, ayat 30. Hal itu terjadi ketika Allah yang Maha Luhur berfirman, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Surat Al-Baqarah, ayat 30. Lalu Allah menolak perkataan para malaikat, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu Allah mengutus dua malaikat ke kubur orang-orang mukmin, supaya mereka berdua bertanya kepada si mayit, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, di mana kiblatmu, siapa imammu, dan lainnya. Lalu Allah memerintahkan kedua malaikat itu, untuk bersaksi di hadapan para malaikat lainnya, atas apa yang telah mereka berdua dengarkan dari hamba mukmin yang tadi sudah ditanyakan, karena sesungguhnya syahadat yang paling sedikit adalah dua kalimat syahadat. Lalu Allah berfirman, wahai para malaikatku, aku telah mengambil ruhnya, aku telah meninggalkan hartanya untuk orang lain, istrinya di pangkuan orang lain, pelayannya untuk orang lain, dan sawah ladangnya untuk orang lain. Lalu kedua malaikat itu bertanya kepada orang itu di dalam perut bumi, lalu orang itu tidak ridho kecuali tentang Allah, dan dia tidak menjawab satupun kecuali tentang Allah. Lalu orang yang ditanya oleh malaikat berkata, Allah yang Maha Luhur adalah Tuhanku, Nabi Muhammad adalah nabiku, dan Islam adalah agamaku. Allah berfirman lagi, apa kalian para malaikat tidak tahu, bahwa aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 30. Pesan yang bisa kita ambil adalah, jauhi neraka dengan cara ibadah, dan ingatlah mati, karena bisa menambah pahala. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.